Halo guys, gue Vincent dan di video kali ini gue bakal bahas tentang ilmu mengatur uang kalau dipraktekin. Sekarang ceritanya kita udah punya tujuan keuangan. Satu itu. Dua, udah tahu caranya gimana dapetin uangnya. Dan tiga, kita juga udah belajar basicnya. Langkah selanjutnya yang juga nggak kalah pentingnya adalah dipraktekin. Sayang banget kalau udah punya tujuan, ilmu, dan uangnya. Tapi yang nggak dilakukan ya buat apa juga kan? Jadinya percuma. Nah, kalau praktiknya tuh sebenarnya harus gimana? Buat kalian yang bingung, mulai dulu aja dari belajar menahan pengeluaran. Kalau kalian punya pengeluaran yang banyak, kalian tuh jadinya minus terus apalagi ya. Jadi duit yang masuk tuh lebih sedikit daripada duit yang keluar. Jadi ya minus kan. Coba cek diri kalian masing-masing. Tanya ke diri sendiri, apakah gue terlalu boros? Gaya hidup gue selama itu tuh kayak gimana sih? Kira-kira pengeluaran apa aja sih yang bisa gue kurangin? Apakah gue masih punya utang yang harus gue bayar ya, termasuk cicilan ya? Kalau iya, perlu waktu berapa lama buat membayar semua utang itu? Atau mungkin pertanyaan yang lebih masuk akalnya adalah, apakah gue bisa bayar semua utang itu? Kalau masalahnya bukan di pengeluaran, berarti ada di income atau pendapatan kita. Kemungkinan besar income yang kita punya tuh belum cukup buat nutupin pengeluaran kita. Ada kalanya ketika kita sedang praktik, kita bakal ngerasa kesulitan karena apa yang dipelajarin kok beda ya dengan apa yang terjadi di lapangan atau di realitanya gitu. Contohnya, kita mau nabung tapi malah kepake terus buat bayar cicilan. Padahal ketika kita udah merencanakan keuangan kita, income kita tuh harusnya udah lebih dari cukup untuk nabung dan bayar utang harusnya. Jadi udah ke-cover semua. Ini jadi mirip sama orang-orang yang salah jurusan ya. Apa yang dipelajarin ketika kuliah itu beda dengan pekerjaan sekarang, alias prakteknya ketika mereka udah bekerja, mereka udah berkarir dan berkarya juga udah memulai usaha atau mereka yang ngapain aja lah ya, freelance atau dan lain sebagainya gitu. Beda gitu dengan apa yang bisa mereka pelajarin dulu. Kalau kata detik.com, 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Faktornya ada banyak dan bisa dilihat di sini ya. Ya bisa analisa gitu. Kenapa sih pendidikan gue bawa-bawa ke praktik ilmu ngatur uang? Kok sih misalnya aneh, nggak nyambung gitu pembahasannya. Kenapa pendidikan itu dihubung-hubungin sama yang namanya ilmu ngatur uang? Jawabannya sederhana. Buat kebanyakan atau sebagian dari kita, sebagian dari kita lah, yang dulu sekolah tuh, kita tuh menghabiskan banyak dari waktu kita di sekolah. Mungkin 18 tahun, plus 3-4 tahun yang mungkin untuk kuliah, atau mungkin kurang. Ya itu aja udah kurang lebih 16 tahun kita habiskan di sekolah. Kita tumbuh besar dengan sekolah, selain dengan orang tua, teman, dan juga lingkungan di sekitar kita kan. Jadi masa-masa itulah yang ikut membentuk kita. Masa itu punya peran penting menentukan kita bakal jadi orang kayak gimana di masa depan. Kita bakal jadi apa di masa depan. Ya eksistensi kita gitu, bakal kayak gimana nantinya. Termasuk dengan keuangan kita. Apa yang ketika kita kecil udah biasa misalnya diajarin buat nyisin uang, buat nabung dan ngelola uang sendiri. Dan itu kan beda ya realitanya dengan orang yang disuruh buat langsung habisin aja pas dapet uang. Karena ini gue dengar juga dari beberapa teman gue di lingkungan sekitar gue. Ada yang kayak gitu kasusnya. Ada yang dibiasain nabung dan dipercaya buat ngelola uangnya sendiri. Ada yang kayak gitu dari kecil. Jadi dia pas gedenya itu kebawa. Sampai sekarang dia kayak gitu. Dan apalagi di lingkungan dia juga mungkin nggak terlalu terpengaruh dengan teman-temannya, mungkin ada yang spending atau kurang bisa nabung lah ya. Tapi ada juga, dan ini banyak yang kasusnya mereka akhirnya konsumtif. Mereka begitu dapat uang gajian langsung habis dibelanjain. Karena mereka diajarinnya untuk konsumtif juga dan dipengaruhi lingkungan sekitar, mungkin teman-teman sekitarnya di tempat kerja atau di lingkungan mereka memang begitu. Begitu dapat uang udah langsung habisin aja gitu. Nah masalahnya tentunya yang orang kayak gitu sampai jadi punya utang juga karena bayar cicilan pakai paylater lah, mereka beli barang pakai paylater dan akhirnya mereka terjebak di si rat race itu atau bekerja di yang namanya harus kerja buat uang. Dan ingat itu ada di video lama gue juga yang tentang kecerdasan keuangan dan juga orang-orang yang terjebak di rat race. Kalau saya review bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Mungkin nanti gue harus bahas lebih lanjut lagi tentang rat race ya. Satu video khusus lagi karena itu juga cukup penting sih untuk generasi kita tahu dan pahamin kenapa bisa terjadi rat race. Dan banyak fenomena lain sih yang maksa orang tuh bekerja biar dia bisa hidup. Bukan dia harus kerja karena dia pengen berkarya, karena dia memang enjoy, karena dia menikmati itu. Bukan sekadar hanya untuk survive, bertahan hidup aja.
Itu yang jadi bedanya antara orang yang memang passion dan orang yang terpaksa gitu. Karena kepepet aja lah, kalau nggak kerja tuh nggak bisa hidup. Dan harapannya kan jangan kayak gitu ya. Kita bisa enjoy hidup kita dengan pekerjaan yang kita suka juga, dengan yang kita minat gitu kan. Itulah yang membedakan realita tadi. Karena ilmu mengatur uang tuh ada eksis gitu di beberapa orang. Dan mungkin kalian udah punya ilmu itu termasuk yang beruntung ya. Karena nggak semua orang, ingat loh, nggak semua orang tuh punya ilmu itu. Banyak di antara orang-orang sekitar gue yang gue kenal tuh nggak bisa ngatur uang mereka, ngelola uang tuh nggak bisa. Yang mereka tahu tuh dapat uang, di-spend, dihabiskan, akhirnya nggak ada, habis, nanti dapat nyari uang lagi, bekerja. Dan itu jadi siklus yang berulang terus. Dan itu siklus yang negatif ya. Siklusnya itu bener-bener dibilangnya tuh siklus yang nggak pernah berhenti lah. Jadi berulang terus, bener-bener ya nggak sehat itu siklus yang merusak hidup mereka lah. Istilahnya kayak gitu. Ketika dipraktekin, apa yang kita lakukan dulu ya ketika kita tumbuh besar bakal dibawa ketika kita udah gede, udah besar gitu. Dan itu kejadian kan yang tadi gue cerita. Itu kejadian di beberapa orang dan cukup banyak juga ya kasusnya yang beda-beda lah. Intinya mereka tuh gak tahu cara ngelola uang mereka. Karena ketika dipraktikin ya mereka pada prakteknya juga taunya cuma cara nge-spend. Karena mereka nggak tahu nabung gimana. Dan adalah beberapa kasus yang udah umur lebih lanjut mungkin 40-50 tahun masih nggak bisa nabung. Nggak punya uang untuk disisihkan karena selalu habis. Dan ya itu realita uang yang menyedihkan di Indonesia ya terutama. Tapi tenang aja kok, ini kejadian ini atau fenomena ini nggak terjadi cuma di Indonesia aja, di negara lain juga ada aja kayak gini. Karena uang mah universal ya, jadi berlaku di mana aja. Cuman mungkin beberapa negara yang udah lebih maju, mereka tuh udah menerapkan yang namanya financial literacy lebih tinggi. Jadi masyarakat di sana juga mungkin udah lebih aware dan lebih sadar gitu. Dan ini kan bukan sekedar untuk awareness aja, kita benar-benar harus bertindak gitu. Gimana caranya kita bisa ya mengurangi lah yang namanya literasi keuangan itu masih rendah, ataupun kita nggak sadar harus ngapain dengan uang kita. Banyak orang tuh nggak tahu caranya. Step by stepnya ya ini di sini gue ajarin. Sebenarnya gue nggak mau ngajarin dan so tau sih, karena setiap kasus kan beda-beda. Cuman intinya tuh gimana caranya sesuai dengan sikon kita bisa nyesuaiin metode yang kita bakal pakai. Salah satunya gua harus ngomongin pendidikan, karena itu adalah faktor penting yang nggak bisa dilupakan pas mau praktekin ilmu ngatur uang. Nah itu juga selain alokasi aset atau pembagian aset yang udah gue pernah cerita juga di video sebelumnya. Itu penting banget tuh, kita punya dana yang kita bisa pisahin, dialokasiin untuk investasi, untuk belanja, untuk hidup, dan lain sebagainya. Pokoknya kita pisah-pisahin penggunaan uang tersebut. Dan itu adalah bagian penting banget dari yang namanya praktek ilmu mengatur uang. Karena ngaturnya kayak gitu, oh duitnya terpisah nih, udah dibudget nih segini untuk keperluan tertentu. Jadinya nggak akan ngeganggu keperluan lain. Yang harus dana untuk sekolah, kita pakai untuk sekolah semestinya. Jadi kan kita jujur dan transparan dengan penggunaan uang kita. Itu kan terjadi bukan hanya di pribadi nih. Di pribadi aja udah harus kayak gitu, apalagi kalau kita bekerja di perusahaan atau kita lagi bisnis nih. Uang yang harus dipakai untuk keperluan tertentu harus sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai beda-beda. Karena kalau gitu kan namanya jadinya nggak jujur kan. Kita nggak jujur dengan diri kita sendiri, kita nggak jujur juga dengan orang lain, dan itu kan harus dipertanggungjawabkan kan. Itu yang bikin keuangan unik, karena selain harus jujur, kita juga harus tahu ini buat apa sih penggunaannya, kenapa sih harus digunakannya untuk hal tersebut. Kita kan punya alasannya dan kita beralasan itu. Kita jadi orang-orang yang beralasan aja, nggak usah jadi orang-orang yang benar-benar logis. Seperti yang Morgan Housel bilang, itu kan rational versus reasonable. Dan itu dua hal yang berbeda. Dan ini alokasi aset itu sebenarnya bagian penting dalam ilmu mengatur uang. Jadi ya kalau lagi praktekin ilmu mengatur uang, gue nggak mungkin lupa lah ngomongin. Dan gue bakal bikin satu video khusus deh buat ngomongin alokasi aset. Itu benar-benar ilmu yang penting. Dan juga satu lagi adalah mindset. Ya videonya udah pernah gue buat juga ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, boleh tonton dulu videonya biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa buat kalian yang nggak mau ketinggalan video dari channel ini, boleh subscribe dulu ya, biar nggak pernah ketinggalan. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Kita juga nggak boleh lupa sama yang namanya tantangan-tantangan yang bakal menghambat kita pas lagi praktek. Di tengah jalan tuh ada aja situasi-situasi yang nggak terduga bakal terjadi, percaya sama gue. Misalnya ada pengeluaran yang nggak terduga, kayak kendaraan kita rusak, atau misalnya PC ya, komputer kita, laptop kita rusak, gadget kita rusak. Padahal itu untuk menunjang produktivitas, kita perlu itu untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi itu kan aset istilahnya buat kita, karena aset itu kan ngasilin income, ngasilin uang. Jadi ya harus keluar duit buat biaya perbaikan, terpaksa mau nggak mau kan.
karena kita perlu gitu. Dan itu pentingnya punya dana darurat kan, supaya kita nggak kaget ketika ngadepin situasi-situasi yang tidak terduga. Namanya dana darurat, ingat darurat. Kita pakai ketika udah ada emergency gitu. Dan itu kan termasuk dari alokasi aset yang gue ceritain tadi. Kalau udah beres, kita bisa mikirin gimana caranya biar biaya hidup kita yang penting, dasar-dasar yang ya kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Ya ini kebutuhan dasar tuh kayak pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Kalau udah beres, bener-bener kita mikirin gimana caranya biaya hidup kita yang paling dasar itu bisa kita penuhi. Minimal dengan bekerja dulu atau dengan income yang sekarang udah ada, kita bisa penuhin tuh buat sendiri. Ya udah minimal misalnya buat kalian yang masih tinggal sama orang tua, kayak gue juga gini, nggak usah minta jajan lagi misalnya, karena kita udah bisa nyari uang, kita bisa dapetin income, dan lama-lama kita makin independen dan hidup sendiri kan. Dan lama-lama kita juga mikir gimana caranya kita bisa menuhin kebutuhan dasar kita tanpa harus bekerja gitu. Dan mikirnya harus mulai ke sana, karena pola pikir kayak gitu itu bakal ngebantu kita untuk mencapai namanya minimal financial security, atau ya aman dulu lah secara finansial. Jadi harapannya tabungan kita udah cukup buat nutupin biaya makan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya kayak internet, transport, dan ya biaya kebutuhan dasar kita ininya. Gue pakai tabungan karena umur kita terus bertambah ya. Kita harus kumpulin uang sampai cukup untuk membiayai hidup kita sampai tua nanti ya tanpa bekerja. Ya ini topiknya beda lagi sebenarnya, tapi masih berhubungan dengan cara kita ngatur uang. Karena cara kita ngatur uang di sekarang pasti nentuin masa depan kita. Dan jangan lupakan masa lalu apa yang udah terjadi juga kan. Karena ya masih tetap ke bawah lah ya bayang-bayang dari masa lalu kita. Jadi ada rencana jangka panjang biar hidup kita di masa sekarang dan nanti nggak terlalu mengkhawatirkan. Kita udah punya plan yang jangka panjang yang buat kita tuh udah prepared, gitu, kita ready dengan apapun yang akan terjadi at least gitu. Coba kita bikin apa aja yang udah kita omongin selama ini. Kalau perlu kita stop dulu video ini buat mikirin langkah-langkah apa yang udah kita ambil selama ini. Kan gue udah bikin video tuh beberapa, apalagi yang hubungan dengan ngatur uang ya, yang mau ngatur uang. Jadi coba kalian pikirin step-step apa aja sih yang udah kalian lakukan, apa kalian udah punya tujuan dan lain sebagainya. Dan kalau belum, kira-kira kalian harus gimana gitu. Video ini buat semua orang ya, apalagi anak-anak muda generasi Z yang sama kayak gue. Gue tahu ini mungkin gak gampang dipraktekin dan banyak yang harus dipikirin, tapi percaya deh, ini bakal ngebantu kalian. Kita udah nggak bisa nunggu lagi ya, karena masalah keuangan di Indonesia itu udah serius ini. Gue udah bikin videonya tentang masalah keuangan di Indonesia, sampai ada 4 part kalau nggak salah, dengan solusi yang ada juga. Jadi buat kalian yang menonton, boleh cek dulu videonya ya. Mulai dulu aja dan nggak usah tunggu kaya. Nggak usah tunggu punya uang yang banyak, karena uang yang kita atur dan disisihkan sedikit demi sedikit, lama-lama bakal jadi banyak, jadi besar eventually kan. Dengan harapan nih kita bisa kumpulin uang tersebut. Dan ya namanya uang sedikit-sedikit gak kerasa tiba-tiba jadi besar. Tapi ya memang it takes time, perlu waktu, ada faktor waktu juga. I'm a believer in discipline and not in motivation. Kalau gue percaya dengan yang namanya disiplin dan konsisten, bukan yang motivasi doang. Karena gue gak mau motivasi kalian juga. Sebenarnya kan disiplin plus konsisten yang harus dilakukan, baru kita tuh bener-bener bisa dibilang udah mempraktekkan apa yang disebut sebagai ilmu ngatur uang. Ya kita harus disiplin dan terus konsisten melakukan itu terus dari sekarang sampai terus-terusnya kita nanti tua dan kita udah nggak ada. Itu bakal ke bawah terus. Ngatur uang tuh bakal selamanya lah, selamanya bakal ada sampai kita nggak ada. Jadi ya ini video yang penting, ingat aja untuk selalu ngatur uang kalian. Cheers guys, selamat praktekkan ilmu keuangan yang tadi udah gue ceritakan dan semoga bermanfaat. Sekian video kali ini, thank you for watching, kita ketemu lagi di video selanjutnya.